Kita lanjutkan untuk ancaman di bidang sosial. Yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan di sini yang sering ada di sekeliling kita, jika kita biarkan, maka akan kita khawatirkan berkembang di kalangan masyarakat. Hal ini, kekerasan ini akan menjadi pendorong konflik antar masyarakat. Berikutnya, ancaman konflik horizontal yang berdimensi SARA. Kita tahu bahwa di wilayah kita, di masyarakat kita, terdapat banyak perbedaan suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Hal ini memberikan ancaman dalam bidang sosial. Sebagai masyarakat, kita yang bersosialisasi, kita menyadari bahwa kita memang banyak perbedaan kaitannya dengan suku, dengan ras, dan juga dengan antar golongan. Maka kita perlu bagaimana untuk menjaga dalam bidang sosial ini yang terkait dengan perbedaan. Kita akan lanjutkan berikutnya, yang kelima, yaitu ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya ini yang utamanya karena adanya unsur globalisasi. Dengan globalisasi ini, itu budaya luar masuk secara bebas. Dan kita memang tidak bisa untuk menutup diri. Karena kalau negara kita menutup diri, maka akan kita sulit untuk berkembang. Mau nggak mau, kita membuka yang konsekuensinya adalah budaya bisa masuk secara bebas. Selain itu, karena kemajuan teknologi informasi. Jadi globalisasi itu juga memberikan efek, yaitu kemajuan teknologi informasi. Kita bisa menyadari bahwa di sekeliling kita dengan kemajuan teknologi informasi, itu banyak hal budaya yang kemudian menjadi tidak ada dalam kehidupan kita. Berikutnya, efek globalisasi adalah hidup konsumtif. Karena kita sering melihat bagaimana kehidupan-kehidupan mereka yang di luar, kehidupan-kehidupan mereka yang memang sesuai dengan teknologi, dan karena juga budaya bebas masuk dari luar, maka menyebabkan kita menjadi hidup konsumtif, mencontoh dari kehidupan-kehidupan mereka, yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hidup konsumtif ini itu akan memunculkan yang namanya sifat hedonisme. Hedonisme, yaitu menganggap kenikmatan pribadi sebagai nilai hidup tertinggi. Jadi merasa hedonisme itu bahwa kenikmatan diri sendiri itulah yang menjadi nilai tertinggi. Nah, selain itu hidup konsumtif juga akan ada memunculkan sifat individualisme. Jadi yang akan dipikirkan, yang akan dipentingkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Belum melihat kepada orang lain. Dan yang ketiga, hidup konsumtif itu akan memunculkan gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang kebarat-baratan. Dari tiga ini, itu yang menjadikan ancaman bagi budaya kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya-budaya leluhur bangsa Indonesia. Kita masuk ke ancaman yang keenam, yaitu ancaman di dalam pertahanan dan keamanan. Ancaman dalam pertahanan keamanan yang pertama yaitu agresi. Kalau kita mendengar agresi, itu suatu ancaman militer, ya, ancaman militer yang mengancam kedaulatan suatu negara, keutuhan daripada wilayah. Pengalaman sejarah, kita pernah mendapatkan agresi militer pada saat kita sesudah merdeka, tetapi bangsa lain, bangsa Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Maka muncullah agresi militer pada saat itu. Ini yang disebut sebagai ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang berikutnya adalah pelanggaran wilayah. Kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia sangat luas dan perbatasan-perbatasan dengan wilayah negara lain.
Di batas-batas wilayah itulah terjadi ancaman pelanggaran wilayah. Karena memang bentuknya wilayah kita tidak dibentengi. Tapi bisa saja hanya batas wilayah yang kemudian bisa ada pelanggaran keluar masuk daripada orang asing ke Indonesia ataupun Indonesia ke asing. Itu mengenai pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini akan punya potensi yaitu menjadinya ancaman militer yang kemudian bisa menjadi pemberontakan bersenjata. Kita masuk kepada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata di sini merupakan ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan juga jalannya roda pemerintahan. Di Indonesia, pengalaman daripada pemberontakan bersenjata itu ketika kita adanya pemberontakan dari DITII, PRRI, G13 PKI. Itu sebagai contoh pemberontakan bersenjata. Karena memang akan pada akhirnya ada bentrok bersenjata. Ancaman berikutnya adalah sabotase dan spionase. Sabotase didukung adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan untuk merancang ancaman sehingga memiliki intensitas yang lebih tinggi dan kompleks. Kalau spionase, kita bisa menyebutkannya adalah seperti mata-mata dari pihak asing. Ya, agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ini mudah untuk spionase mengetahui daripada rahasia-rahasia sebuah negara. Dan ini menjadi suatu ancaman pertahanan dan keamanan. Berikutnya adalah aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata ini, sasaran aksi teror bersenjata menimpa siapa saja. Perkembangan aksi teror itu bisa kita lihat pada saat terorisme yang di tahun-tahun terakhir meningkat di wilayah Indonesia. Jadi para terorisme itu dia sebenarnya menunjukkan kalau dia bisa menakut-nakuti daripada masyarakat Indonesia. Itu sebagai ancaman aksi teror. Aksi teror bersenjata ini secara internasional juga berkembang sangat pesat karena yang ada aksi teror bersenjata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara internasional itu ada yang disebut sebagai jaringan teroris internasional. Kita masuk kepada ancaman keamanan laut dan udara. Wilayah Indonesia secara wawasan Nusantara meliputi darat, laut, dan udara. Nah, untuk keamanan laut dan udara, tentunya laut kita juga berbatasan dengan laut negara lain. Ancaman yang terdapat di laut biasanya kaitan dengan pembajakan, penyelundupan yang melalui laut. Penyelundupan di sini yang lebih mengancam yang dikhawatirkan adalah penyelundupan mengenai senjata, amunisi, dan juga bahan peledak. Itu akan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Selain itu juga kaitan dengan penangkapan ikan yang secara ilegal, pencurian mengenai kekayaan di laut. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini yang terjadi di Kepulauan Natuna yang terkait dengan pencurian kekayaan di laut. Itu juga merupakan sebagai ancaman di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir adalah konflik komunal. Konflik komunal ini pada dasarnya merupakan gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok. Dalam skala yang besar, konflik komunal dapat membahayakan keselamatan bangsa, sehingga perlu penanganan secara khusus. Oke, anak-anak sekalian, materinya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman yang sudah kita bahas
sebelum tadi. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, anak-anakku sekalian, ada tugas untuk kalian kerjakan. Nih, tugas untuk pertemuan adalah kalian semua, anak-anak, menganalisis kondisi saat ini tentang pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini silahkan kalian analisis merupakan ancaman dalam bidang apa saja. Kalian analisis, kemudian kalian jelaskan. Ya, silahkan kalian untuk menjawab di dalam bentuk Word, kirim ke email Ibu. Jangan salah anak-anakku sekalian, emailnya adalah handayani8yahoo.com. Jangan pakai Gmail ya anak-anak sekalian. Nanti tugasnya Ibu tunggu sampai 3 hari setelah pertemuan ini. Baik anak-anak sekalian, Ibu akhiri pertemuan materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Nanti video ini bisa kalian buka lagi untuk belajar sebelum kita akan melanjutkan kepada evaluasi. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.